Hello, welcome to Grey of the Day. Grey kali ini dipersembahkan oleh kelompok 2 dari kelas POD. Hope you enjoy! Berikut merupakan clues yang diberikan. Kata kunci dari clue pertama adalah mengukur aktivitas kontraproduktif, sedangkan kata kunci dari clue kedua adalah menyeleksi karyawan. Kira-kira apa ya jawabannya? Betul, jawaban sekaligus tema dari Grey of the Day kali ini adalah tes integritas. Tes integritas atau yang terkadang disebut sebagai tes kejujuran merupakan sebuah alat evaluasi yang digunakan dalam seleksi karyawan untuk menilai perbedaan sifat pada individu terkait dengan kepercayaannya. Tes ini berfokus pada upaya untuk mendeteksi perilaku kerja kontraproduktif. Dengan demikian, tes integritas ditujukan untuk membantu perusahaan menyaring kandidat yang berisiko tinggi melakukan perilaku kerja kontraproduktif serta tindakan kriminal atau pelanggaran lainnya. Nah, apakah tes integritas itu penting? Tentu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tes integritas dapat memprediksi performa kerja. Performa kerja yang baik sendiri dapat menimbulkan reputasi yang baik, kemudian membangkitkan kepercayaan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan, mulai dari investor, perusahaan lain, hingga klien. Selain itu, reputasi yang baik juga membuat perusahaan tidak mendapatkan perhatian yang berlebih apabila terjadi suatu masalah. Dasar teoritis dari alat ukur ini telah banyak didiskusikan, namun hanya sedikit gambaran sejarah dari alat ukur ini. Pada awalnya, tes integritas diperkenalkan oleh William Moulton Marston. Marston mengembangkan tes poligraf atau detektor kebohongan sebagai alat untuk menguji integritas dan kejujuran seseorang. Pada tahun 1960-an, seiring dengan semakin banyaknya kasus penipuan dan korupsi di dalam perusahaan, tes integritas semakin populer sebagai alat untuk mengidentifikasi calon karyawan yang memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran etika. Setelah pengesahan Employee Polygraph Protection Act pada tahun 1988, penggunaan tes integritas pun semakin meningkat. Saat itu, tes integritas biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara dan tes kepribadian. Sampai saat ini, tes integritas telah digunakan di banyak organisasi di seluruh dunia dan untuk berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya, tes integritas mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama tes overt dan yang kedua tes berbasis kepribadian. Untuk tes integritas overt, tes ini secara eksplisit menanyakan peserta tes tentang sikap mereka terhadap pernyataan yang berhubungan dengan moral tindakannya. Contoh itemnya seperti poin yang pertama. Lalu, item tes juga dapat menanyakan informasi tentang kejadian yang pernah ia lalui yang berhubungan dengan tindakan kerja kontraproduktif seperti poin yang kedua. Sedangkan, di sisi lain, tes berbasis kepribadian itu bersifat halus dan rahasia. Seringkali juga tes kepribadian yang terstandarisasi itu digunakan sebagai tes integritas itu sendiri. Eits, tapi ada juga loh kritik terhadap tes integritas. Meskipun tes integritas ini memiliki banyak keuntungan, tetapi ada juga loh kritik terhadap tes ini. Nah, beberapa orang menganggap bahwa tes integritas ini melanggar privasi dan hak asasi mereka. Selain itu, beberapa orang juga menganggap bahwa tes integritas ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan karena seseorang bisa saja memanipulasi jawaban atau hasil tes mereka untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Sebagai kesimpulan, tes integritas adalah alat evaluasi penting dalam seleksi karyawan yang dapat membantu perusahaan memilih karyawan yang memiliki integritas moral dan etika yang baik. Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap tes ini, tapi jika dilakukan dengan tepat dan bijaksana, tes integritas dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, semoga Grey of the Day ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.